Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagia. Saya dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami yang berjudul pengembangan kaidah fikih. Yang pertama, kaidah yang diperselisihkan. Dalam kaidah fikih belum begitu tampak perkembangannya. Diskusi tentang kaidah fikih masih jarang dilakukan, padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan diuji ulang kaidah fikih yang masih diikhtilafkan di kalangan para ulama, yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diperdebatkan baik substansinya maupun formulasinya. Apakah akan menjadi kaidah yang mapan atau akan hilang dalam kesejajaran dan keilmuan Islam? Semakin luas cakupan dan ruang lingkup suatu kaidah fikih, maka semakin sedikit kekecualiannya dan kemungkinan adanya kesepakatan ulama semakin tinggi. Sebaliknya, makin sempit ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah, makin banyak kekecualiannya, dan kemungkinan kesepakatan ulama semakin rendah. Dalam arti, perbedaan pendapatnya semakin banyak. Menurut penuturan Al-Syuuti, ada kaidah yang masih bertentangan, seperti yang pertama, bisa dimaafkan pada meneruskan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada pemulanya. Yang kedua, bisa dimaafkan pada permulanya perbuatan dan tidak dimaafkan pada meneruskannya. Yang kedua, kaidah yang mungkin dikritisi. Dalam pembahasannya, kaidah bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk menyempurnakannya. Baik kaidah umum, kaidah khususnya, atau kaidah tafsiliyahnya. Oleh karena itu, para ulama berusaha untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul. Kaidah bisa dikritisi tentang ruang lingkup dan cakupan suatu kaidah serta penempatannya. Adapun contohnya, setiap bagian yang terpisah dari binatang yang hidup maka hukumnya haram seperti bangkainya. Kaidah ini termasuk dalam rubu' ibadah madhah, fikih ibadah, karena berhubungan dengan taharah dari najis, yang artinya termasuk kaidah fikih khusus. Hal ini tidak salah, tetapi tampaknya kurang tepat. Lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok kaidah tafsiliyahnya atau dabit. Alasannya, karena kaidah di atas hanya menyimpulkan tentang najis yang merupakan bagian dari taharah, sedangkan taharah bagian dari fikih ibadah. Jadi, apabila kaidah tersebut dimasukkan ke dalam kaidah yang khusus, akan kebesaran tempatnya. Tetapi, apabila dimasukkan ke dalam kaidah tafsiliyah atau dabit, akan sesuai antara tempat dan isinya. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Ibtisamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ibtisamah dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Bagia. Poin selanjutnya yaitu memunculkan kaidah baru. Memahami tentang memunculkan kaidah fikih yang baru sangatlah penting dalam pembahasan ini, karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang. Misalnya, kaidah tentang lingkungan hidup, kemanusiaan, kelautan, dan lain-lain. Maka untuk memunculkan kaidah fikih yang baru tidaklah mudah, karena diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam, disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Apabila ingin memunculkan kaidah-kaidah baru dalam fikih, maka harus ditelusuri fikihnya dahulu. Setelah itu baru dapat diukur akurasi kaidah tersebut dengan banyak ayat dan banyak hadis. Selanjutnya didiskusikan dan diuji oleh para ulama yang dalam ilmunya, dan baru akan muncul kaidah yang mapan. Kaidah yang mapan inilah yang akan menjadi alat atau metode di dalam menjawab masalah-masalah di dalam masyarakat dan memunculkan fikih-fikih baru. Contoh dari kaidah ini yaitu berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya semua perkara itu tergantung kepada maksudnya. Selanjutnya poin D yaitu ijtihad kemanusiaan.
Dalam perubahan, pasti akan ada perselisihan dari beberapa belah pihak. Maka dari sinilah metode ijtihad itu diperlukan. Dengan adanya ijtihad antara perbedaan tersebut, maka akan menjadi suatu pemikiran yang fleksibel. Makin luas cakupan dan ruang lingkup suatu kaidah fikih, makin sedikit pengecualian dan kemungkinan adanya kesepakatan ulama makin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Maka dalam hal ini setidaknya ada hal yang perlu diteliti lebih jauh. Al-Karim Zaidan dan Ali Al-Wahid menyatakan bahwa hak yang paling penting yang diberikan oleh Islam terhadap manusia adalah persamaan atau bisa disebut dengan al-musawah, dan ada yang menambahkan di samping al-musawah ini yaitu al-hurriyah, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan di sini ialah kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, berbicara, berpendidikan, dan kepemilikan. Kemerdekaan ini bukan tanpa batas, tapi ada pengecualiannya. Misalnya, dilarang berbicara yang tidak baik atau menghina orang lain, dilarang memiliki barang-barang haram. Maka, kemerdekaan ada batasan-batasannya yang dibicarakan dalam ilmu fikih yang bermuara kepada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifatullah fi al-ard. Demikian pemaparan dari kami kelompok 11. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.